Mari kita memperdengarkan foto. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan di dalam anaknya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai, melindungi ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kalau pada saat ini Tuhan memberi kesempatan waktu kepada kita untuk kita datang beribadah kepadanya, walaupun secara online tidak mengurangi jamahan Tuhan bagi kita umat tebusannya. Kita akan mengangkat pujian Allah di sini, menjamahku sempurna. meninggikan Dia, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mengangkat pujian Pilih Roh Suci, Makario ing manah kula.
firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita akan persiapkan seluruh keberadaan kita untuk menerima firman-Nya dengan mengangkat pujian, aku percaya kepada-Mu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih bisa memuji muliakan nama-Mu. Kami sekarang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari berfirmanlah. Turunlah kuasa Roh Kudus membimbing kami, mencerikan hati kami untuk mengerti kebenaran-Mu. Kami minta hikmat, karena firman-Mu berkata, jika kekurangan hikmat, maka Dia akan memberikan dengan penuh kesukacitaan tanpa mengungkit-ungkit kesalahan. Haleluya.
tanpa ditahan-tahan hikmat itu diberikan kepada kita. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai kami, haleluya, amin. Baik saudara yang terkasih, kita bersyukur berjumpa kembali pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus pasal 15 dari ayat 35 hingga ayat ke-56. 1 Korintus pasal 15 dari ayat 35 sampai ayat 58. Mohon maaf, 58. Baik saudari, tema yang kita angkat bersama pada pagi hari ini adalah tubuh yang tidak sakit lagi. Bapak Ibu Saudari, temanya adalah tubuh yang tidak sakit lagi. Bapak Ibu Saudari, siapa di antara kita yang mengalami sakit pada pagi hari ini atau minggu-minggu ke belakang? Bapak Ibu Saudari, saya ingat rasanya sakit sariawan yang cukup besar di 3 tempat itu sangat menyiksa. Dan ketika makan, saya juga pernah mengalami gusinya ngilu karena kedinginan, ya. Jadi semua yang kita alami itu memberikan rasa sakit. Dan mungkin beberapa dari kita mengalami sakit yang mungkin dianggap sepele, ya, seperti darah tinggi, seperti mengalami panu, padas, kurap, ya. Seperti itu kita alami di dalam tubuh kita yang bisa sakit ini dan yang sangat rentan terhadap berbagai macam virus dan bakteri. Bapak Ibu Saudari, tubuh kita ini sangat rentan. Tubuh kita ini kehujanan sedikit, di luar hujan, misalnya demam, ya, dimasukin satu virus yang tidak kelihatan oleh mata, kita bisa meninggal, ya. Kalau ada kegagalan syaraf dari otak ke jantung, melecet sedikit saja, jantung kita bisa terganggu ritmenya. Luar biasa Tuhan merancang sistem saraf pusat kita sehingga jantung kita tetap bekerja, tidak perlu kita suruh. Tubuh kita ini tapi tetap bisa mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Mohon maaf ya, mungkin mengalami ambeien, sakitnya minta ampun, ya. Dan saya sempat juga mengalami yang namanya pendarahan lever dulu waktu masih nakal, ya, sukanya ngebut naik motor, kecelakaan, dan kaca helm tuh masuk ke pipi saya. Itu sangat menyakitkan pada waktu itu. Di situ kita semakin menyadari betapa lemahnya tubuh kita. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan tentang tubuh kita sekarang dan tubuh kita besok. Mari kita lihat di 1 Korintus pasal 15 ayat 35. Ayat 35, tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Bapak Ibu Saudari, pertanyaannya adalah pertanyaan yang biasanya diungkapkan oleh orang-orang Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan tubuh. Tubuh yang sudah hancur binasa. Ya, beberapa orang pada zaman dahulu, orang Kristen itu, mereka percaya bahwa kremasi itu nggak boleh karena tubuh itu harus dibangkitkan pada akhir zaman. Ya, itu kan penafsiran mereka yang menurut saya kurang tepat dari kitab Yeskiel soal tulang-tulang yang dibangkitkan. Tetapi tubuh itu adalah raga sementara saja kita selama di dunia ini. Memang tubuh kita tidak terpisah. Tubuh kita yang bisa sakit ini, bisa demam, bisa sariawan, bisa tadi ambeien, bisa darah tinggi, bisa stroke, bisa sakit ginjal, ya, bisa lumpuh, bisa kena COVID, ya, pneumonia, sesak-sesak nafas, cardiac arrest, sakit jantung, semuanya itu, Bapak Ibu Saudari, adalah tubuh yang bisa binasa, ya. Dan orang-orang pada itu berkata, gimana kita tubuh yang bisa membusuk ini dan bisa hancur ini bisa dibangkitkan? Terus tubuhnya bagaimana? Mereka bertanya seperti itu. Ya karena memang mustahil seperti itu, ya. Nah, Paulus berkata, hei orang bodoh, kalau Bapak Ibu Saudari sama seperti orang Saduki menanyakan kebangkitan tubuh itu sebagai sesuatu yang mustahil, Tuhan berkata, Paulus berkata, ya, hei orang bodoh, apa yang kau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Ya, ini berbicara tentang biji. Biji itu Bapak Ibu Saudari harus mati dulu, baru dia tidak jadi biji lagi kan, terus jadi tunas. Jadi ada perubahan wujud, gitu ya.
Ayat 37 berkata, dan yang kau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji. Ya toh? Atau kita mau tanam pohon pepaya, apa kita tanam langsung pohon? Enggak kan? Tapi biji, Bapak Ibu Saudari. Ya, itulah bentuk biji. Seperti itu. Yang tidak berkulit, seumpamanya biji gandum atau biji yang lain. Tetapi ayat 38, Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap biji tubuhnya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudari, biji itu hidup, ya. Tetapi dia harus mati dulu ketika ditanam. Mati dari wujud yang lama, kemudian menjadi yang baru. Apa hubungannya tanaman sama kita? Nah, kita lihat di ayat 39. Bukan semua daging sama. Bapak Saudari, ayat 39 ngomong tentang daging siapa? Manusia dan hewan. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Apa bedanya Bapak Ibu Saudari? Bedanya kita sama hewan yang sama-sama punya daging, ada aliran darah. Tumbuhan kan nggak punya tuh. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Biji Bapak Ibu Saudari, makanya Paulus menggunakan ark dan type, ya, archetype. Jadi Paulus menggunakan biji itu untuk melambangkan tubuh duniawi. Biji itu nggak ada pesonanya, ya, seperti kelihatannya mati gitu. Tetapi ketika mati ditanam, maka akan menghasilkan tanaman yang indah, menghasilkan pohon yang berbuah, ya, yang bisa memberi berkat kepada banyak makhluk. Begitu juga dengan kita. Tubuh duniawi itu bisa mati. Tubuh duniawi itu bisa kesakitan, menderita. Seperti wanita yang mengalami pendarahan bertahun-tahun, dia bergumul terus mengalami pendarahan tidak pernah berhenti. Ada orang yang mengalami sesak sakit di dada terus menerus. Saya ingat dulu dosen saya demam, Bapak Ibu Saudari. Demam, ya, demam itu biasa. Tapi kalau demamnya 6 bulan itu bikin stres. Ya, salah satu dosen saya di STI dulu berkata, saya dulu demam, tapi demamnya 6 bulan, ya, naik turun. Begitu lemahnya, begitu tidak mempesonanya tubuh kita itu seperti biji. Tapi juga perbedaan daging, darah dan daging yang tidak ada di tanaman tapi ada di kita dan hewan. Kita memiliki tubuh surgawi. Yang bagaimana? Ayat 42, demikian pula lah halnya dengan kebangkitan orang mati. Ya, mati dulu Bapak Ibu Saudari, ya. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditabur dalam kebinasaan, biji ditabur dalam kebinasaan, tubuh kita bisa sakit, bisa kita berkeringat, ya. Kita mungkin mengalami diare seperti itu. Bapak Ibu Saudari, semua orang yang Anda idolakan, semua orang yang hebat, semua orang yang model-model atau Miss Universe, Miss World, semua presiden seluruh dunia sama bisa berkeringat dan harus ke kamar kecil. Ya, itu menunjukkan kesederhanaan dan menunjukkan betapa lemahnya tubuh kita. Bapak Ibu Saudari, bayangkan kita tidak bisa buang angin selama 2 hari, kita harus dioperasi. Bayangkan bagi kaum pria tidak bisa buang air kecil, harus dioperasi. Sakitnya ketika ada batu ginjal itu. Wah, ya, ada batu ginjal, ya kan? Ada usus buntu, begitu kan? Ada yang namanya sakit tenggorokan, tonsil, ya. Lalu ada mah, begitu, ya. Ada borok, begitu lemahnya kita. Di dalam tubuh kita yang binasa ini warisan dari Adam yang mengalami kutuk dosa. Kita semua nolak nggak nolak, percaya nggak percaya, kita mewarisi tubuh Adam yang bisa binasa, yang bisa sakit dan segalanya. Tetapi bagi kita yang percaya, tubuh yang ini yang kita alami, kadang kita bergumul, mungkin kesakitan, tidak bisa gerak, darah tinggi, sakit. Ingat, itu akan ditaburkan dalam kematian kita besok dan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudari, kalau kita sekarang sedang bergumul dengan sakit penyakit perih yang mengerikan,
Saya masih ingat dulu 1 bulan di rumah sakit. Tiap malam saya hanya demam tinggi, gemetaran, tubuh gatal-gatal semua. Kenapa? Karena lever saya sedang rusak. Sangat membuat saya putus asa. Ya, demam, tidak bisa apa-apa seperti itu waktu ada pendarahan di lever saya. Tapi Tuhan pulihkan saya dan saya mensyukuri berkat Tuhan. Sama seperti istri saya itu juga dulu bercerita waktu mengalami kemo. Sakitnya harus menjalani lebih dari 12 kemo selama beberapa bulan. Panas sekali melewati pembuluh darahnya. Dan kadang pernah berkata, kapan ini berakhir? Kapan ini berakhir? Bapak Ibu Saudari, berakhirnya penderitaan kita, sakit dalam tubuh kita itu kapan? Kalau kita mati. Ya, kalau kita mati, selama kita hidup kita akan mengalami banyak resiko. Tapi kematian itu, makanya Paulus berkata, bagiku hidup adalah bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau hidup bagi Kristus dengan segala sakit, penyakit, tantangan. Tapi kalau mati, untung saya. Luar biasa. Paulus mengerti kan akan kebenaran ini, Bapak Ibu Saudari. Kita lanjutkan. 4:3, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, kita bisa lemah ya. Dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Ibu Saudari, jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Kok bisa kita mendapatkan itu? Jawabannya ada di ayat 45. Yesus, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Ya, dia diberi nafas oleh Tuhan dari tanah liat. Kemudian dia menjadi Adam, ya, dan menjadi nenek moyang kita. Bapak Ibu Saudari, banyak sekarang orang Kristen bahkan bilang penciptaan itu hanya mitos, hanya suatu bahasa. Bapak Ibu Saudari, penciptaan itu adalah sejarah. Adam itu makhluk beneran, ya, secara historis. Dan kita mewarisi segala kelemahannya. Lihat perang-perang di mana-mana, politik, tuking, telikung di mana-mana. Yaitu kita mewarisi tubuhnya Adam dan segala kebobrokan moralnya. Karena kita mengalaminya secara wajar, ya memang dia ada. Kita mewarisi semua tubuh Adam dan Hawa. Seperti itu. Ayat 45. Seperti yang terjadi, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam akhir menjadi roh yang menghidupkan. Adam yang akhir itu siapa? Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesuslah. Adam datang dalam dosa ya bersama Hawa, membawa kutuk dan kematian lewat tubuhnya. Kita bisa sakit, yaitu karena kutuk dosa, bukan karena perbuatan dosa ya, tapi karena kutuk dosa kita lemah. Karena kutuk dosa, laki-laki harus bekerja keras, berpeluh keringat, perempuan harus melahirkan, kesakitan ya, melahirkan itu mengandung proses yang sangat tidak mudah ya. Tapi itulah yang terjadi akibat dosa. Tetapi Adam yang akhir, yaitu Yesus, menjadi roh. Kenapa menjadi roh? Karena dikandung dari Roh Kudus, bukan dari, mohon maaf, sperma laki-laki. Kita semua keturunan Adam, manusia, kecuali siapa? Yesus. Dari roh yang menghidupkan. Daging mematikan, roh menghidupkan. Daging mematikan dengan semua penyakit itu tadi, tapi roh menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. 47, manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Yesus Kristus. Dia datang dengan tubuh manusia, tapi yang datang dari surga, dikandung dari Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu Saudari, kita sudah tahu di ayat 51 bahwa nanti kata Yesus datang kedua kali, kita nanti ngalami itu, tubuh kita berubah. Bapak Ibu Saudari, yang di sini, yang masih hidup, ya, yang mungkin sekarang Anda mengalami sakit penyakit, mengalami rasanya aku udah nggak kuat lagi, aku pengen pulang saja. Hei, jangan bilang gitu. Kalau Tuhan belum izinkan, berarti masih ada pekerjaan Tuhan yang mau dia lakukan kepada Anda. Bapak Ibu Saudari, sakit penyakit tadi memang berat, ya.
Jangan salah. Tetapi nanti semuanya itu akan membawa kita kepada suatu tubuh yang baru. Tubuh yang dimuliakan, yang tidak bisa binasa dalam nama Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudari, percaya Tuhan Yesus itu nggak cuma masuk surga, tapi apa? Memiliki tubuh yang tidak bisa sakit, tidak bisa binasa, tidak bisa membayangkan itu seperti apa. Jangan lupa itu. Jadi kalau Anda sakit, demam, seperti saya beberapa minggu lalu demam, ya, saya selalu membayangkan, oh tubuh kemuliaan, ya, rambut-rambut ini ya yang botak, rambut ini yang botak, yang beruban, itu sudah tidak ada lagi. Kacamata ini akan saya lepas. Kenapa ini perlu disampaikan? Pak Daniel, Mas Daniel, apa hubungannya dengan saya yang sakit sekarang? Ada, karena sakitmu itu tidak sia-sia. Bapak Ibu Saudara, beberapa orang ateis yang tidak percaya Tuhan, mereka percaya dengan yang namanya anihilisme, ya, bisa ditulis anihilisme atau annihilation. Mereka percaya bahwa ketika mereka mati ya tubuhnya hancur, jadi nggak ada lagi namanya siksa neraka atau hidup bahagia. Ya sudah, hidupku selesai. Salah besar. Ketika dia tidak percaya Yesus, maka dia akan binasa selama-lamanya. Selama-lamanya itu kalau tubuhnya kebakar habis, tidak selama-lamanya, tapi tubuhnya akan hidup terus dan dibakar selama-lamanya bagi segala penjahat, ya. Bapak Ibu Saudari, tubuh kita juga mengalami kehidupan yang baru selama-lamanya. Bapak Ibu Saudari, apa hubungannya dengan kita? Kalau kita tahu bahwa ujung kehidupan kita, pergumulan kita, sakit penyakit, perihnya, nggak bisa tidur, demam yang berkepanjangan, banyak sariawan di lidah dan di mulut dan di tenggorokan, dan banyak sekali sakit penyakit yang mulai merenggut hati Anda. Ingat, itu hanya sementara. Dan nanti Tuhan Yesus selain menyelamatkan kita, Dia juga memberi kita tubuh yang baru. Jadi kalau Anda dan saya sakit hari ini, mungkin ada hal lain yang membuat Anda sakit. Apakah pikiran, tubuh, jiwa, dan roh, ya? Kita ini hidup, apakah kita banyak khawatir? Dan apakah kita banyak sekali dirundung oleh kecemasan dan ketakutan, kekecewaan? Sambat aja. Sambatlah sama Tuhan. Ya. Terus minta kepada Tuhan. Sesekali kita bolehlah sambat, ya. Di orang, itu perlu, ya, dalam persekutuan. Dan berbagai cara. Tetapi mintalah kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Kenapa itu penting? Mari kita buka di Amsal 24 ayat 10 sekaligus menutup firman pada pagi hari ini. Amsal 24 ayat 10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Bapak Ibu Saudari, penelitian juga mengatakan bahwa berbagai macam sakit penyakit stroke, ya, berbagai penyakit Alzheimer, Parkinson, ya, dan lain sebagainya, jantung, itu sebagian besar, lebih dari 80% itu bukan karena makanan, tetapi apa? Ini pikiran, stres, dan memicu semuanya. Bapak Ibu Saudari, kalau kita stres, kita akan mengeluarkan hormon di otak kita untuk menenangkan. Tapi akibatnya jadi stres. Namanya kortisol. Dan itu membuat tubuh kita berusaha untuk menanggapi stres. Jadinya kita mengalami memicu sakit penyakit yang lain. Bukan berarti kita makan sembarangan, Bapak Ibu Saudara, ya. Bukan berarti kita nggak pernah olahraga. Tapi hati yang gembira adalah obat. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat bagi badan. Dan semangat yang patah keringkan tulang. Kalau kita tawar hatinya, kekuatan dalam bahasa Ibrani, kekuatan itu adalah kekuatan fisik. Fisik kita. Ibu Saudari, apa yang Anda sedang gumulkan hari ini? Ibu Saudari, apa yang membuat Anda tidak percaya kepada Tuhan? Kita semua mengalami penderitaan, kita semua pernah mengalami sakit penyakit, kita semua pernah mengalami namanya masuk rumah sakit.
dan mengalami luka yang parah, tapi ingat, Dia tidak pernah meninggalkan Anda. Belajarlah untuk bersuka cita, dan Anda nggak sendiri, karena Anda yang percaya Tuhan Yesus ada Roh Kudus. Haleluya. Mari saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, terima kasih kami sedang mendengar kebenaran bahwa tubuh yang tidak binasa itu adalah milik kami dalam nama Yesus. Dan sekarang kami membayangkan betapa, tidak bisa membayangkan malah, betapa sukacitanya itu Tuhan, betapa tidak ada kebinasaan itu Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau juga menguatkan kami sekarang. Bapak Ibu Saudari yang mengalami kelemahan tubuh, sakit, dan banyak pikiran yang membawa berbagai kegelisahan dan kecemasan, panggillah pertolongan Tuhan. Tuhan, tolong saya. Biar Roh Kudus memberikan saya ketenangan, dan niscaya tubuhmu akan pulih dalam nama Yesus. Beberapa orang bahkan mengakui mengalami kesakitan dalam tubuh karena belum mengampuni, Bapak Ibu Saudara. Itu kisah nyata. Ampuni, lembutkan hatimu, bawa sakitmu, pedihmu di bawah kayu salibmu, Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, ikuti kata saya dalam doa. Aku bawa segala sakit hatiku dan segala luka-lukaku di bawah kayu salib. Aku tidak mau melawannya, aku gak kuat, aku serahkan dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, lakukan itu dengan iman, maka Tuhan Roh Kudus akan mengajar Anda. Pulihkan, sembuh semua dalam nama Tuhan Yesus, sesuai kehendak-Mu sempurna. Haleluya, haleluya. Amin. Akan mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan Tuhan, perjamuan kudus. Oleh karena itu, mari kita persiapkan setiap keberadaan kita, dan kita angkat pujian wonten darah suci manjing. Amen.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan ikut ambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Mari kita membersihkan roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang rela mati bagi kita. Satu-satunya Tuhan yang mau mati bagi orang berdosa adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan kepada mereka yang percaya kepadanya, menerima karya keselamatannya di kayu salib, menggantikan kita yang harusnya dibinasakan. Kita diselamatkan bukan karena pekerjaan kita, bukan karena usaha kita, tetapi Dia yang mati bagi kita. Dan sebarang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi Tuhan juga mengajarkan kita untuk terus mengenang ini. Paulus mengatakan terus mengenang kematiannya hingga akhir zaman kedatangannya. Mari kita giat terus untuk mengingat kematiannya, supaya kita tetap bersandar kepada kasih karunia Tuhan, bukan pekerjaan kita sendiri. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena kebaikan-Mu kami sudah Engkau ampuni. Kami datang kepadamu Tuhan dengan segala kerendahan hati, mengenang karya salib-Mu yang mati bagi kami yang tidak layak ini, Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan, kami mohon ampun jika ada hal kesalahan yang mendukakan Roh Kudus. Bapa, kami minta ampun bukan karena takut, tapi karena kami mengasihi-Mu. Kami mohon ampun bukan karena kami akan dibinasakan, tetapi karena kami menghormati-Mu sebagai Bapa yang baik dan Bapa yang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudari, silakan jika ada hal yang tidak berkenan di hadapan Anda, di hadapan Tuhan, yang melukai hati Tuhan, melukai hati sesama kita, yang memiliki pikiran-pikiran jahat, ingin menyakiti, ingin balas dendam, sakit hati, menuntut keadilan. Ingat, Tuhanlah yang mempunyai keadilan. Mari kita datang kepadanya, mohon ampun dalam nama Yesus. Datang kepadanya. Dia datang mau menjamah hatimu dan hati saya. Bawa segala gundah sakit, lara di dalam hati, bawa ke tangan salib Yesus. Katakan ini, Tuhan, aku bawa pedih, luka, sesak, khawatir, takut, amarahku kepadamu, di tangan salibmu. Kita terus dikuduskan. Kita sudah diselamatkan, tapi kita terus dikuduskan supaya menjadi seperti Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita angkat roti kita yang melambangkan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita, sambil kita mendengarkan firman. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat cawan kita yang melambangkan darah anak domba Allah yang curahkan untuk menebus dosa kita. Dengan mendengarkan kebenaran firman, sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sudah diampuni, mensucikan kami. Kami terus bergirang, bersukacita karena kebenaran, karena kasih karunia-Mu, karena Engkau yang Maha Kudus, dan kami dikuduskan menjadi anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudari, ibadah bentar lagi akan selesai. Kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama, minggu depan tanggal 3 April kita akan ibadah onsite. Dimohon Bapak Ibu Saudari untuk tetap menggunakan masker double atau masker N95 atau KF94 satu lapis saja. Tetapi masker medis tetap 2 lapis. Bapak Ibu Saudari tetap menjaga protokol kesehatan, tapi diharapkan untuk mencuci tangan dan juga sudah divaksin. Dan kalau Bapak Ibu Saudari mengalami kelemahan tubuh seperti batuk, flu, plek, mohon tinggal di rumah.
agar saling menjaga. Baik Bapak Ibu Saudari, Bapak Ibu Saudari juga bisa memberikan persembahan yang dikumpulkan tiap minggu di rumah untuk dibawa dan nanti dimasukkan dalam pengambilan persembahan minggu depan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita yakin dan percaya Tuhan yang memelihara kita, dan fakta bahwa kasus COVID sudah menurun, kita sekarang ada di level 3, itu semua karena kemurahan Tuhan. Tetap waspada, jangan lengah, tetap jaga prokes hingga nantinya kita yakin dan percaya COVID segera hilang tahun ini. Terus berdoa juga untuk kondisi saudara-saudari kita seiman di Ukraina, ya, yang mengalami berbagai tantangan. Mereka harus kabur dari rumah, meninggalkan keluarganya, seperti itu. Banyak umat-umat pilihan Tuhan, anak-anaknya di sana yang menderita. Terus berdoa untuk mereka. Baik Bapak Ibu Saudari, kita akan berdoa. Bapa, kami sudah beribadah, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman. Bapa, kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Kami yakin dan percaya Engkau menyertai kami, mencukupi yang kami butuhkan, bukan yang kami inginkan, tapi yang kami butuhkan. Dan terus darah-Mu menjamah segala sakit penyakit kami. Haleluya. Bapa, kami terus berdoa untuk kondisi perang yang sekarang terjadi di Rusia dan Ukraina, dan isu-isu tentang perang dunia ketiga. Bapa, kami yakin dan percaya semua yang ada di tangan-Mu, dan Engkau sudah melihat dan mengendalikan semua, karena Engkau Tuhan kami yang hebat, yang mengasihi kami dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus mati bagi kami kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami segera mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, dan Engkau beserta kami. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah sekarang saudara-saudara yang terkasih, pulanglah dengan membawa berkat yang melimpah. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Berkat itu menyertai, melindungi, menjaga saudara-saudari semua hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin.